Dewi Putri, bisa dipanggil Riri, seorang mahasiswa semester 1 Departemen Ilmu Komunikasi. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam dunia komunikasi, tepatnya teori komunikasi intrapersonal. Kita akan bahas dengan cara yang menarik dan praktis. Jadi, mari kita mulai. Apa itu komunikasi intrapersonal? Nah, ini adalah obrolan kita dengan diri sendiri, di mana kita merenung, berpikir, berdoa, dan lain-lain. Seorang individu akan menempatkan posisinya sebagai pengirim dan penerima pesan secara sekaligus, sehingga umpan balik yang dihasilkan pun terjadi melalui proses internal yang berlangsung secara kontinu. Inilah yang membuat saya menyukai teori ini, karena teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, dan teori inilah yang membantu saya dalam mengembangkan diri. Setelah tahu pengertian komunikasi intrapersonal, jadi penasaran nih, jadi prosesnya. Nah, menurut Ahmad, proses komunikasi intrapersonal melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimuli yang mana diinformasikan oleh panca indera. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah proses memberikan makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan yang baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Yang ketiga, memori. Menurut Bruno, memori merupakan proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Yang keempat, berpikir. Proses berpikir merupakan mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Saat berpikir, manusia melakukan tanya jawab internal untuk menggabungkan pengetahuan. Ini disebut dengan proses berpikir dialektis. Adapun teori-teori komunikasi intrapersonal diantaranya teori psikologi sosial, teori pengolahan informasi, teori AUS, dan teori jendela Johari. Nah, salah satu di antara keempat teori tersebut, saya menyukai teori jendela Johari, karena teori ini membantu saya untuk lebih mengenal diri lebih dalam, dan entah kenapa teori ini membuat saya tertarik, karena menurut saya teori ini menggambarkan realita dengan cara simple. Jadi, berikut pembahasan saya mengenai The Johari Window Theory. Teori ini dikembangkan oleh psikolog Joseph Luke and Henry Ingham untuk program proses kelompok mereka. Model tersebut sebagai jendela komunikasi melalui bagaimana seseorang individu memberi dan menerima informasi tentang diri sendiri dan orang lain. Model teori jendela Johari terdiri atas 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, open area, yakni berisi hal-hal yang seorang individu ketahui tentang dirinya dan juga diketahui oleh orang lain. Ini ditandai dengan pertukaran informasi antara seorang individu dan orang lain dengan bebas karena adanya rasa kepercayaan antar individu yang tinggi. Kuadran kedua yaitu blind spot or blind spot, berisi informasi yang seorang individu tidak tahu tentang dirinya sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Orang lain mendapatkannya melalui komunikasi nonverbal yang dia lakukan, misalnya melalui sikap, cara berperilaku, cara mengatakan sesuatu hal, atau gaya di mana seseorang berhubungan dengan orang lain. Kuadran 3 yaitu hidden or avoided area, berisi informasi yang seseorang individu tahu tentang dirinya sendiri, tetapi orang lain tidak tahu. Ia ingin dinilai positif ketika mengungkapkan perasaan, pikiran, dan reaksinya. Di sisi lain, dia pun dapat menyimpan informasi tertentu atau rahasia untuk diri sendiri, sehingga dia bisa memanipulasi atau mengendalikan orang lain. Kuadran terakhir yaitu kuadran 4, unknown area, berisi hal-hal yang baik yang tidak diketahui oleh seseorang maupun orang lain mengenai hal-hal tentang dirinya. Seorang individu mungkin tidak pernah menyadari bahwa hal tersebut terkubur jauh di bawah permukaan di daerah bawah sadarnya. Daerah ini diketahui merupakan dinamika intrapersonal seperti kenangan masa kecil, potensi laten, dan sumber daya yang belum diketahui. Contoh dari komunikasi intrapersonal misalnya, bayangkan Anda sangat marah. Proses komunikasi intrapersonal membantu kita mengidentifikasi penyebab emosi dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Alhasil timbul pikiran, kenapa komunikasi intrapersonal ini penting? Karena komunikasi intrapersonal membantu kita memahami siapa diri kita, mengatasi konflik internal, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Elemen dari kesadaran diri adalah konsep diri, proses menghargai diri sendiri, dan identitas diri manusia yang berbeda-beda. Ternyata juga ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Ciri-cirinya berupa sikap independen dan kemampuan kuat, mampu dan tepat mengekspresikan perasaannya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengasah keterampilan komunikasi interpersonal? Itu bisa kita lakukan dengan cara memberikan waktu untuk merenung, terapkan jujur pada diri sendiri, dan eksplorasi emosi dengan kehangatan. Jadi, itulah komunikasi interpersonal. Ingatlah,
Percakapan dengan diri sendiri itu normal, dan itu adalah kunci untuk memahami dan menghargai diri kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.